Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Oke, seperti biasa agenda kita setiap 2 minggu sekali ya. Minggu kemarin kita udah melakukan operasi teks. Nah, minggu ini kita akan bincang buku, di mana pada agenda kali ini kita akan menceritakan buku yang udah kita baca atau buku yang sedang kita baca. Nah, mungkin di sini udah ada kakak-kakak ya, yang telah menyediakan buku yang akan mereka ceritakan nih di agenda kita sore hari ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mulai dari diri saya sendiri kah? Iya, jauh. Oke. Buku yang sedang saya baca ini belum selesai ya. Saya mau bacain dulu, judulnya itu Tenang di Dunia yang Sibuk. Ini karya dari seorang psikolog yang bernama Zain Permana. Ini buku bertemakan psikologi, yang dimana mungkin saya sebagai anak 20-an mungkin relate dengan buku ini. Jadinya saya baca buku ini. Mungkin teman-teman banyak banget baca buku yang bertemakan yang berat-berat, tapi mungkin itu masih belum nyampe di saya. Jadi saya masih banyak baca tentang psikolog, terus yang mungkin relate sama anak-anak umur 20-an mungkin. Nah, di sini ini belum kelar saya baca sih, tapi ada beberapa insight yang saya dapatkan dari buku ini. Nah, bagaimana kita bisa tenang dalam suatu kondisi. Nah, di sini istilah tenang itu nggak cuma peace atau kedamaian, tapi banyak istilah-istilah atau tenang dalam suatu kondisi begitu. Dan di sini ada satu highlight yang saya dapatkan. Jadi tenang itu bukan tujuan akhir, tapi bagaimana tenang itu kita selalu bawa di setiap kondisi dalam hidup kita. Dan ini mungkin saya recommended bagi teman-teman saya yang mungkin lagi hilang arah, atau mungkin kayak merasa hidupnya lagi kejar-kejaran lah, terus sering merasa nggak cukup dengan dirinya sendiri gitu, atau mungkin yang merasa kayak wah, kenapa hidupku ruwet banget gitu, nggak ada ketenangan yang kurasakan gitu. Mungkin dari saya itu aja sih. Oke, next ke lupa lagi nama. Kak Davin. Saya kira Kak Gandhi tahu. Beda? Kak Arif, halo. Oke, langsung aja ke Kak Davin. Oke, lanjut ya. Singkat sekali. Ya. Belum kelar. Oh. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya buku yang ini. Buku yang akan saya ulas ini buku yang mungkin teman-teman semua sudah sering dengar lah ya, 1984 karyanya George Orwell gitu. Ini belum selesai saya baca, baru di tengah lah gitu, masih di bagian kedua kalau nggak salah, karena dia ada 3 bagian gitu. Mungkin sebelum saya menjelaskan terkait buku ini sendiri, ini buku yang saya baca lagi setelah 2 bulan kalau nggak salah. Itu udah saya nggak pernah baca lagi gitu, karena masih menyesuaikan dengan pekerjaan baru. Jadi memang kemarin 2 bulan kemarin tuh full nggak ada waktu dan nggak ada minat untuk baca gitu. Nah, kenapa akhirnya saya baca buku lagi, itu pun karena ya mungkin dipaksa teman lah gitu, karena kan ada teman saya itu dia tuh lagi memang semangatnya ngebaca gitu kan. Ya saya pada akhirnya tertrigger, terpengaruh untuk mau baca buku lagi itu. Dan akhirnya karena juga, dan salah satu yang buku yang dia rekomendasikan tuh ya ini 1984 tuh.
Untuk buku George Orwell sendiri sebelum baca 1984 ini sih udah pernah baca yang Animal Farm, tapi itu pun itu udah lama banget itu kayaknya saya baca di tahun 2021 mungkin ya kalau nggak salah, ini udah lama banget gitu. Dan dari baca buku yang George Orwell Animal Farm itu sebenarnya ketika membaca buku ini, selain memang dari pengalaman baca yang Animal Farm sama ya saya sering dapat juga lah gitu kesan-kesan orang yang sudah baca 1984, saya sedikit ada gambaran lah sebenarnya. Kalau di Animal Farm kan dia memang ya kayak mengkritisi terkait sistem totaliter lah, atau waktu itu kan dia kayak mengkritisi terkait komunisme lah gitu kan, bagaimana negara itu yang dia kayak seakan-akan mengejek ya sistem negara komunis itu utopis gitu, yang katanya dia akan menyederhanakan tapi nyatanya ya yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin gitu. Nah sebenarnya ketika baca 1984 nih ada bayangan kayaknya hampir sama dan ternyata memang ada mirip-mirip lah gitu di novel ini kan. Dia dari yang saya tangkap memang juga mengkritik gimana sih hidup di negara ya totaliter lah ya, itu sangat tidak mengenakan gitu, sangat benar-benar kebebasan atau ya kebebasan lah, tiap individu itu nggak punya gitu, apa-apa itu diatur oleh negara gitu. Saking ketika baca walaupun masih pertengahan itu saya ngebaca kayak ada kesan bahwa ternyata demokrasi tidak seburuk itu gitu ya gitu. Karena kalau kita membandingkan langsung gitu kan, gimana bedanya itu kerasa banget gitu, ngeri banget ya hidup. Karena ya siapapun mungkin ketika baca novel ini pasti memang akan langsung mikir ini ya mirip-mirip kayak Uni Soviet gitu, atau Tiongkok di era-era 60-an gitu kan, ya memang kan itu kondisinya itu memang benar-benar istilahnya itu rakyat itu semacam ditindas lah gitu, kebebasannya itu direnggut ya apa-apa yang dikerjakan oleh itu ya demi kepentingan partai gitu, demi demi Suatu agenda golongan. partai, entah itu dalam hal ekonomi ataupun sosial gitu. Itu sih kesan yang saya dapat, karena kan di novel ini kan dia banyak banget tuh menjelaskan mendeskripsikan pertama gimana sih suasana di Oseania kan, nama latarnya itu, nama negara Finlandia itu Oseania gitu. Dia itu banyak menggambarkan gimana sih kondisi Oseania. Pertama kayak menggambarkan pemerintah Big Brother itu doktrinnya itu tuh semenakutkan itu gitu. Apalagi nanti ada di ketika ada salah satu scene tokohnya ini kan namanya Winston gitu, datang ke rumahnya Miss Parson. Nah anak-anaknya itu tuh kayak nanti adalah saya nggak mau spoiler, ada adegan anak-anak Miss Parson tuh kayak otaknya itu udah dicuci banget gitu, saking dia otaknya itu udah dicuci sama partai itu. Ketika kita baca adegan tuh kayak ngeri banget loh, anak sekecil itu aja sudah terdoktrin semengerikan itu, apalagi yang dewasa gitu. Nanti itu lumayan mencekam. Terus juga yang buatnya juga tadi ngerasa kayak semengerikan itu ya gitu. Di sini kan banyak dia kayak mendeskripsikan kayak suasana lingkungan. Di satu sisi tadi ada memang menjelaskan terkait gimana sih mengerikannya di Oceania itu. Juga ada dia menggambarkan terkait ya di satu sisi memang gimana sebenarnya mendeskripsikan tentang alam lah gitu. Yang ngebuat saya itu tuh kayak sekedar untuk kan nanti ada dijelaskan gitu, selama 24 jam rakyat Oceania itu dia sudah ada kayak semacam jadwal yang memang harus diikuti gitu. Ketika dia bolos saja di kegiatan yang sudah dibuat, kayak misalnya tuh ada tuh namanya
Minggu Kebencian atau apa gitu. Terus juga tiap pekan tuh ada semacam rekreasi atau apa gitu. Nah, ketika kita bolos lah bahasa ikut kegiatan itu kita kayak mendapat hukuman gitu. Nah, tadi itu ketika di novel dijelaskan gimana sih indahnya alam itu, kita tuh kayak untuk orang-orang yang hidup sana tuh dia tidak bisa menikmati indahnya alam tuh karena dia sudah nggak ada waktu gitu. Karena kan dia hidupnya itu 24 itu sudah diatur gitu. Jadi untuk melakukan sesuatu di luar jadwal yang sudah ditetapkan tuh dia nggak bisa gitu. Jadi kayak seakan-akan ya dia tidak bisa menikmati hidup gitu. Padahal digambarkan gimana apa sih namanya, dideskripsikan gimana indah. Sebenarnya alamnya itu masih indah gitu. Tapi karena ya itu tadi aktivitas mereka itu nggak bisa sebebas itu, kayak kesan yang saya dapat itu kayak kasihan banget ya gitu, tidak bisa menikmati itu gara-gara diatur seketat itu oleh negara gitu. Dan juga banyak lah apa namanya, intinya ketika kita baca novel ini kita sudah bisa nih, oh maksudnya ini kesini nih. Dan ya salah satu mungkin di bayangan kita negara yang cocok atau yang mirip kayak gini ya Uni Soviet atau Tiongkok lah gitu. Secara cerita sebenarnya mungkin kalau saya pribadi belum menemukan yang terlalu spesial ya ceritanya ya pada anunya lah. Mungkin novel-novel pada umumnya kayak apa sih, kayak kalau di sini kan cerita tuh kayak, apalagi nanti ketika Winston sudah ketemu Julia itu kan nanti ada, kalau saya pribadi nangkap itu ada dua kepribadian yang berbeda gitu. Ketika si Winston ini kan mungkin pribadi yang ingin merdeka tapi belum tahu caranya, sedangkan Julia ini adalah orang ya udah gitu, selama dia masih bisa hidup dengan tenang atau apa gitu ya nggak masalah hidup di negara seperti Oceania yang memang dikelola dengan totaliter gitu. Mungkin itu sih sekilas ya kesan saya ketika membaca novel ini. Sekian, terima kasih. Wih. Kak Davin, aku mau nanya nih, selama baca buku itu ada nggak kayak kesan, wah kayak oh ternyata gini-gini gitu, atau Gimana ya? Karena kayaknya sudah saya bisa tebak arahnya ke sini, biasa aja sih. Tapi mungkin ada sensasi senang itu ketika tebakan saya benar. Diceritakan kan di sini itu di Oceania itu sering banget tuh ada kayak semacam apa namanya, rudal lah gitu yang meledak ke daerah-daerah orang prol, kata apa di sebenarnya mungkin maksudnya itu proletar tapi kayaknya disingkat jadi prol. Nah itu sering banget tuh ada prol kaum prol itu sering banget tuh ada pokok kayak ada rudal yang meledak di daerah itu gitu. Nah ketika sebelum yang saya tahu ternyata bakasnya ini kayaknya saya mungkin ini memang sengaja ditembakkan oleh Oceania sendiri gitu untuk menebarkan ketakutan. Ternyata benar gitu dijelaskan, ternyata memang itu bukan dari serangan musuh tapi yaitu negara sendiri gitu yang ngebuat yang menembakkan rudal ke daerah-daerah prol gitu. Itu sih itu yang ternyata benar kata tebakan saya gitu kan. Jadi kayak ada sedikit bangganya, ternyata benar tebakan saya nih. Kalau untuk yang wow banget kayaknya belum menemukan sih seperti itu. wah Ya, keren banget. Wow, tiba-tiba wow. Mengapresiasi. Iya, betul. Apresiasi bacaan dari Kak Davin. Ada lagi Kak Davin? Itu aja sih. Oke, Mungkin nanti kalau ada. mungkin kita next karena pikir ini. Ke Bang Zik. Ke Bang Ziki. Berkah. Oke, next Bang Ziki. Oke, terima kasih. Terima kasih. Belum ya? Jadi ada beberapa buku nih yang sudah selesai dibaca dan sedang dibaca. Mungkin saya ngawali dari seri Nawila. Jadi Nawila ini ada 3 seri, 1, 2, 3. Masa tiganya? Ini yang satunya ada di rumah saya ternyata Bang. Oh. Saya lupa, saya salah ngambil ini 3 dia sama warnanya. Jadi setelah baca
3 seri ini gitu ya. Dari yang pertama sampai ketiga narasinya masih sama, nggak berbeda gitu, gaya bahasanya juga nggak berbeda, walaupun ditulis di tahun yang berbeda. Jadi seri 1, 2, 3 itu dia tahun-tahun penulisannya itu nggak berurutan gitu, berbeda-beda. Oke. Nabila, kenapa saya membaca itu kemarin? Karena ada filmnya gitu kan, ada filmnya, terus si orang-orang ini sudah pada nonton, saya belum nonton, nggak diajak nonton gitu. Gitu, terus akhirnya baca dulu gitu. Itu terus setelah baca memang gaya bahasanya sederhana, perspektifnya juga seperti anak kecil. Memang tokohnya Nawila nih anak kecil gitu, yang usianya 5 tahun lah, 5 tahun itu. Terus karakternya kuat gitu loh, karakter Nawilanya itu kuat di tiga seri ini, kuat sekali Nawilanya. Jadi dia memang tokoh utamanya gitu loh. Itu Wih. yang menarik juga dari buku ini Ayo sini supaya tercover semua. latar tahunnya itu nih sekitar tahun 60-an. Jadi ceritanya itu benar-benar ngegambarin era 60-an. Jadi kita kalau baca Nawila ini seperti masuk ke lorong waktu gitu. Kita pergi ke tahun 60-an. Gimana kondisinya, dan itu sangat dideskripsikan seperti di tahun itu gitu. Gimana hubungan masyarakat gitu ya, antar tetangga di zaman itu, bagaimana sih kedekatan itu. Terus Sorry, itu kira-kira tahun berapa? 60-an 60-an ya? ya, pokoknya sekitar tahun 60-an gitu. Karena kalau dilihat dari story penulis gitu kan, yang ini kan kisahnya berlatar cerita pribadi gitu. Kalau saya lihat tahunnya, kalau di tahun lahirnya gitu ya, Mbak Reda ke buku ini ya mungkin sekitaran itu sih, tahun-tahun 60-an gitu. Tahun-tahun 60-an. Terus Dari penulis yang sama. itu ya latar tahunnya gitu. Jadi dia sangat mendeskripsikan sekali kalau itu memang tahun 60-an gitu. Seperti dia menggambarkan alat transportasi. Ya. Jadi dia masih pakai sepeda kayak gitu. Terus Kebayang sepedanya saya pegang. sepeda ontel itu gitu kan. Terus dengan detail-detail yang suara sepedanya gitu. Suara sepeda maksudnya ada tik 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 gitu. Memang sepeda ontel itu gitu suaranya gitu loh. Jadi benar-benar kita masuk ke zaman itu. Selanjutnya gini, yang menarik lagi sudut pandangnya Nawila gitu. Memang dia anak kecil, dan saya suka sekali sama pertanyaan-pertanyaannya gitu loh. Dengan kepolosannya gitu. Iya. Misalnya Contohnya dia bertanya kayak Kapan bikin buku? banyak sih pertanyaannya, tapi yang saya paling ingat itu ini, dia bertanya tentang radio gitu loh. Radio. Ya. Radio nih ada orangnya enggak sih di dalam radio itu? Gitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan anak kecil yang polos, memang dia enggak tahu gitu kan. Ya. Kayak gitu, dan dibawakan dengan narasinya anak kecil gitu. Dan dijawablah oleh si ibunya di sini, emak gitu. Jawab sama emak dengan logika yang bisa diterima oleh anak kecil gitu loh. Logikanya misalnya kayak si penyiar gitu kan. Misalnya si A menyiarkan
menyiarkan apa namanya suara gitu di radio. Terus di rumahnya temennya itu sama ndak sih orangnya gitu. Nah, maksudnya logika gitu tuh menarik gitu. Itu terus dia berpikir ada ya orang sekecil itu gitu masuk ke dalam radio yang kayak gitu. Itu lucu gitu loh. Terus sama gimana kehidupannya Nabila gitu ya bersama teman-temannya. Terus dengan kehidupan dengan pertanyaan-pertanyaannya dia ketika pertama kali masuk sekolah, dan itu pertanyaan-pertanyaan polos gitu. Terus tentang ras juga di sini dia karena Nabila ini kan dia bapaknya Chinese, ibunya orang Timur. Nah, kayak gitu. Gitu. Terus tentang agama juga, maksudnya sepolos gitu, anak kecil nanya sama ibunya, dia agamanya kan Kristen gitu ya, Katolik. Terus dia bertanya ke ibunya kalau tetangganya itu si temennya itu si Ida itu lagi mau ngaji gitu loh. Dia nanya boleh nggak ikut ngaji gitu. Maksudnya anak kecil, pertanyaannya kayak gitu. Dan itu maksudnya dia dibolehkan gitu, terus si tetangganya membolehkan. Ya kayak gitulah anak kecil gitu kan. Itu terus perbedaannya dari buku yang pertama, kedua, ketiga nih perbedaannya di ini apa, di buku kedua itu ada karakter, ada tokoh baru gitu loh, ada tokoh baru yang terus di buku ketiga ada tokoh baru lagi gitu. Yang sebelumnya misalnya tokoh bapaknya gitu, yang di Nawila pertama itu dia nggak terlalu muncul karena pekerjaannya dia seorang pelaut. Terus di Nawila yang kedua si Pak itu muncul dengan terus pertanyaan-pertanyaan anak kecil ke bapaknya kayak gitu. Tuh. Terus yang sangat saya soroti ya, maksudnya dari Nawila ini ketika dibaca oleh kita yang dewasa dan anak-anak gitu. Saya berpikir kalau dibaca oleh anak-anak memang ini bahasanya apa ya, kalimatnya singkat-singkat, enggak yang panjang gitu. Jadi dia kalimatnya pendek-pendek dan itu mudah sekali dipahami gitu karena bahasanya juga bahasa anak-anak. Nah, tapi untuk kita yang dewasa, kita bisa merefleksi gitu loh. Kalau membaca ini, kita bisa masuk ke dalam ceritanya, bisa masuk ke era itu, era 60-an itu, kita bisa merasakan itu. Terus permainan-permainan yang dia mainkan kadang-kadang untuk kita yang lahir di 90-an itu masih menggunakan permainan-permainan itu. Jadi kayak mengingatkan, oh iya ya waktu kecil pernah seperti itu gitu, melakukan itu, dan teman-teman yang apa ya, serasa mengingat teman-teman lalu, teman-teman masa lalu yang anak kecil gitu kan, lari, ingusan, kayak gitu tuh gitu. So, itu sih kalau dari Nawila. Cuma yang saya tunggu-tunggu gitu ya, tapi tidak muncul. Tapi bukan berarti buku ini kurang, tapi yang saya cari gitu dari buku ini karena latarnya 60-an gitu kan. Saya pikir ada muatan politiknya, ternyata enggak ada gitu. Jadi sama sekali enggak ada. Jadi saya mikir apa ya, kejadian-kejadian karena latarnya ini kan di Surabaya dan di Jakarta gitu loh. Kayak gitu. Dan tapi suasana-suasana tahun 60-annya itu enggak ada ini sih yang ke arah politik gitu. Itu enggak ada gitu. Mungkin karena Soeharto belum mungkin gitu, atau anak kecil memang memang perspektifnya memang anak kecil gitu. Tapi 60-an itu kan setidaknya isu-isu komunisme. Iya, makanya itu nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Jadi dia kan ada ini ya tentang rasisme gitu kan, tentang Tionghoanya gitu. Tapi nggak ada sih yang ke arah politik itu gitu. Coba kita tanya orangnya Ibu, kenapa? Oh iya? Nabila. Saya tadi di grup itu. Oh, anu maksudnya. Nabila. Oke. Siapa tadi? Nabila. Oh, Kak Nabila.
Sudah curiga. Buku selanjutnya lanjut buku apa next nih? Lanjut. Lanjut ya. Sama siapa aja. Kangen kita ngobrol buku ini. Oke, buku selanjutnya ini novel yang karyanya Yu Hua. Jadi Cara nyebutnya Yuha. Yu Hua. Gitu. Jadi ini novel, maksudnya karya ini baru pertama kali saya baca, dan pertama kali baca mungkin pertama kali lihat covernya gitu kan, nyaliku kecil seperti tikus. Pikiran saya nih awalnya nih kayaknya cerita-cerita yang semacam semisal gitu sama Nawila gitu, tentang anak-anak atau apa gitu. Ternyata setelah baca dia bercerita tentang tragedi gitu, tragedi, oh iya, tentang tragedi manusia gitu. Itu terus bahasanya juga lumayan Wow. enak ya, maksudnya ringan juga dibaca gitu, nggak harus yang berpikir berat untuk membaca ini, mengalir aja. Terus dia sangat realis, nggak yang metafornya juga nggak ada kayaknya, tidak ada. Jadi dia realis saja gitu. Itu dari tragedi itu, dari dia ada 3 cerita gitu di sini. Dari yang cerita tentang anak-anak, yang tragedinya yang dia dibully kayak gitu. Terus cerita kedua itu tentang keluarga, si anak kecil membunuh adiknya kayak gitu. Ada tragedi kayak gitu. Terus cerita ketiga tuh ada perselingkuhan gitu. Nah, tapi dari 3 cerita itu tokoh-tokohnya sebagian besar laki-laki gitu. Memang ada tokoh perempuannya di sini, tapi dia cuma selingan aja gitu. Dia nggak pernah muncul jelas gitu. Tapi sebenarnya kayaknya sih ada ininya sih, kayaknya nggak tahu ya. Tadi setelah ngobrol-ngobrol sama Bang Ded gitu kan, kalau latarnya 60-an, karena ini penulis Tiongkok gitu kan, ada masa-masa mau gitu kan, ya mungkin ada unsur-unsur politiknya, tapi saya belum berpikir sampai sana sih. Nah ini, nah itu aja sih kalau dari Yu Hua. Terus next lagi satu ya. Oke, lagi satu, ini buku yang sedang saya baca gitu, Tragedi Mei 1998 dan lahirnya Komnas Perempuan. Ya, jadi buku sini deh Bang Ded. Oh, Buku sini. Ngambil pinjam atau iya. Gitu. Anggota. Jadi ini isinya karya apa ya? Jurnalistik. Karya jurnalistik yang merangkum gitu ya, tragedi 98, kerusuhan 98. Karena 98 itu kan rumit ya, maksudnya pada masa-masa itu tuh rumit gitu, kerusuhan tuh rumit gitu. Tapi di buku ini kita bisa memahami gitu kerumitan itu kenapa sih gitu. Jadi buku ini juga mengantarkan kita kalau kerusuhan itu sebenarnya tidak terjadi secara spontan gitu. Jadi ada yang memanfaatkan gitu. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan tragedi, memanfaatkan kerusuhan itu. Nah, di sini yang ditonjolkan itu, yang paling ditonjolkan itu adalah ini, kekerasan seksual. Kalau pada masa itu terjadi kerusuhan, terus ada pemerkosaan massal. Nah, di sini diceritakan gimana aktivis-aktivis perempuan gitu ya yang berjuang melobi gitu ke negara kalau peristiwa itu ada gitu loh. Jadi peristiwa itu benar ada gitu. Dan bagaimana para aktivis perempuan itu menyembunyikan identitas korban. Di situ saya tempat tempat yang saya bilang heroiknya itu ya di situ. Jadi dia menyimpan kerahasiaan gitu akan korban-korban itu. Dan ada satu momen
di sini diceritakan ketika ada salah satu wartawan internasional gitu yang mencari tahu tentang pemerkosaan ini gitu. Itu terus para aktivis ini mereka tidak memberikan gitu akses untuk apa mewawancarai langsung ke korban gitu. Tapi ada satu korban yang kecolongan gitu. Akhirnya dia bisa diwawancarai akhir terus yang kita kenal si korban ini akan bersaksi di PBB. Si Siapa namanya? siapa namanya lupa saya. Iya, yang Ita Marta Dinata. Nah, itu. Siapa Ita? Nah, jadi apa ya? Jadi segitunya ya sebenarnya menjaga kerahasiaan korban itu ketika korban ini ditahu gitu ya identitasnya. Seketika si Ita Marta Dinata itu dibunuh. Dan dia enggak sampai gitu untuk menyampaikan kesaksiannya di PBB. Jadi segitu menggentingkannya gitu loh di masa-masa itu. Jadi gimana perjuangannya para perempuan ini menjaga identitas korban itu gitu. Terus di buku ini juga diceritakan gitu ya bagaimana lahirnya Komnas Perempuan gitu. Prosesnya itu dan yang saya paling agak menyentuh gitu ya ketika ibu-ibu ini diundang ke istana gitu. Diundang ke istana dan bertemu dengan waktu itu presidennya B.J. Habibie. Jadi kan udah tumbang nih, terus berganti. Nah, terus pada saat itu maksudnya cerita ini sangat ini ya, maksudnya membuat saya kagum juga gitu loh. Gimana sih ibu-ibu nih berjuang masuk ke istana dengan protokoler yang ketat gitu. Ada salah satu aktivis ini juga yang dia hari-harinya itu pakai celana panjang, pakai kaos. Nah, tapi ketika masuk istana kan dia harus pakai rok tuh. Nah, tapi ada salah seorang penjaga gitu di istana itu meminjamkan roknya gitu. Maksudnya begitu gitu loh, perempuan itu gitu loh. Meminjamkan, akhirnya bisa masuk ke istana, terus berdialog gitu ya. Akhirnya singkatnya ketemu gitu sama B.J. Habibie. Di situ B.J. Habibie bersamai gitu, didampingi sama Sintong Panjaitan. Oke. Ada yang tahu itu Sintong Panjaitan? Tahunya soal Tentara, kan? Hah? Tentara ya. Ya. Jadi Saya tahunya jadi gitu ya, maksudnya dengan garangnya Sintong Panjaitan gitu ya, dengan wajah garangnya gitu mendampingi Habibie di sana. Terus ketika laporan-laporan itu diutarakan gitu sama ke B.J. Habibie, Habibie sempat tidak mempercayai data-data itu, mempertanyakan gitu. Dan waktu itu diceritakan juga di sini, maksudnya dia detail sekali gitu diceritakan gitu loh. Terus ajudannya, maksudnya si Sintong Panjaitan tuh langsung yaudah selesai gitu, pertemuan ini selesai. Tapi ibu-ibu nih terus gitu berjuang meyakinkan Habibie di waktu itu gitu loh. Sampai pada akhirnya gitu ya, B.J. Habibie itu mengingat kalau dia pernah punya keponakan. Keponakannya itu dokter. B.J. Habibie ini punya keponakan dokter, dan dokter itu si keponakannya itu pernah bercerita tentang pemerkosaan. Ada korban pemerkosaan ketika kerusuhan itu. Dia bercerita gitu ke B.J. Habibie, terus akhirnya Pak Habibie itu mengingat itu, terus dia bilang, saya percaya dengan cerita ini, akhirnya saya bisa percaya karena keponakan saya itu tidak mungkin dia bohong. Gitu. Sedangkan data-data dari Angkatan Darat itu tidak ada, pemerkosaan massal itu tidak ada gitu. ya betul. Korban itu tidak ada, sama sekali tidak ada.
Jadi yang didengar oleh Habibie itu kan seperti itu kan. Akhirnya singkatnya B.J. Habibie itu percaya dan ada salah dua orang aktivis itu diminta untuk pergi ke ruangannya Pak Habibie untuk mengetik statement negara gitu loh, untuk dibacakan, dan hari itu pun B.J. Habibie membacakan statement sikap negara gitu. Jadi dia ada kata-kata di situ, dia mengutuk peristiwa itu. Akhirnya dibentuklah tim pencari fakta itu. Jadi itu di zamannya Pak Habibie dibentuk tim itu, dan tim itu sudah selesai bekerja. Terus sudah ada dalang-dalangnya itu sudah ketemu sebenarnya siapa sih orang itu gitu loh. Tapi B.J. Habibie keburu lengser, dan itulah dia Indonesia. Itu sih mungkin dari saya, sekian, terima kasih. Bentar Bang Ziki, saya bertanya Iya. untuk yang terakhir. Itu memang kayak nggak ada yang berani speak up gitu, yang korbannya. Terus apa memang sengaja disembunyikan oleh petinggi lah gitu? Kayak nggak ada kasus pemerkosaan gitu. Jadi karena korbannya ini sebagian besar warga Tionghoa. Karena memang Iya. memang rumit sekali 98 itu. Konteksnya pemerkosaan ya. Ya, pemerkosaan itu. Terus korban-korban ini kan dia diintimidasi dan dia takut untuk berbicara gitu kan. Apalagi di sini dijelaskan juga, maksudnya kalau kita baca ini bukti-bukti kekerasannya itu diceritakan di sini, mungkin segamblang itu dia bercerita. Misalnya mungkin agak sensitif tapi Iya. mungkin agak sensitif tapi seperti puting payudara yang digunting, yang dipotong kayak gitu kan, korban-korbannya tuh seperti itu gitu loh, kayak gitu. Jadi Mengerikan lagi. mengerikan gitu loh. Jadi orang yang diperkosa rame-rame, maksudnya secara psikologi untuk dia bercerita pun itu sulit. Susah ya. Dan mereka rata-rata semua korban ini sulit sekali untuk mempercayai orang. Iya. Ada kondisi psikologis. Sulit sekali, dan perempuan-perempuan ini maksudnya dari aktivis gitu yang mencari data itu susah payah gitu, dengan kumpulan para dokter psikolog itu kan mencari korban. Untuk korban tuh mau percaya bercerita kepada satu orang itu sulit sekali. Gitu. Apalagi makanya maksudnya data-data dari Angkatan Darat itu kan bilang tidak ada gitu. Karena enggak ada memang korban yang mau speak up, ngomong ke media gitu. Kalau dia ngomong ke media bisa jadi kayak Ita Marta Dinata gitu kan. Ketika dia mau speak up, iya malamnya dia dibunuh. Gitu. Sebelumnya udah kan kita bahas esai yang tentang ini yang Bukannya saya cerpen. Oh, cerpen. Seno ya. Iya. Kisah perempuan yang Oh, iya. diperkosa yang itu. diperkosa itu. Siapa ya? Sarifah itu kan. Dan itu mengerikan gitu loh. Dia kejadiannya, maksudnya saksi itu banyak gitu loh. Ya. Yang melihat itu kayak warga itu banyak, yang menolong itu banyak. Dia diperkosa itu ya di jalan, ada yang di jalan kelihatan jalan gitu. Terang-terangan. Ya. Itu sih sebrutal itu. Itu sih. Oke. Yehu. Oke, wah seru banget ya. Wah, tapi prihatin gitu ke korban-korban tahun 98, terutama perempuan gitu. Apalagi saya sebagai perempuan gitu kayak wah nggak kebayang gitu, Ya. diperkosa di jalan, terus istilahnya dibungkam lah gitu. Ya. Kayak pasti psikologisnya terganggu gitu. Dari Bang Ziki benar-benar beragam ya, bukannya pertama dari yang ringan dulu, yang ringan terus langsung ke yang sangat berat sekali. Wah, mungkin kita next ke Oke. kiri kanan nih, ke area Ke saya aja, apa, ke saya aja. Lebih adil kan kita duluan tadi. Oke. Saya juga mungkin singkat aja sih sebetulnya ya. Nah, saya pengen dengar cerita panjang dari teman-teman.
Ini ada 1, 2, 3, 4 aku cerita. Hari ini aku senang banget. Ini cuma katalog, ngapain bahas. Hari ini saya senang banget karena sore tadi, mungkin sekitar 1 jam sebelum Puncang Buku, saya dapat paket buku. Paket buku ini adalah hadiah door prize. Door prize adalah hadiah ya. Door prize dari hasil diskusi bukunya si Prof ya, Frank Budi Hardiman. Beliau itu sangat terkenal sebagai filsuf gitu ya, pengajar di mana ya, Dryatara ya, misalnya. Ya lupa saya. Ya. Nah, ya buat teman-teman yang mengkaji soal wacana modernisme dalam filsafat itu kemungkinan besar pasti akan sangat akrab dengan nama ini, Prof Budi Hardiman ini. Nah, kemarin beliau ada buku terbarunya dan didiskusikan via Zoom, saya juga ikut gitu. Terus 6 penanya itu diberikan buku masing-masing 1 gitu. Nah, jadi itu yang bikin aku senang. Oke. Nah, sekarang aku akan cerita dikit aja tentang 2 kategori buku yang sudah dibaca dengan buku yang sedang dibaca. Ini adalah buku yang sudah aku baca dan ini buku yang sedang aku baca. Jadi ini berbarengan aku baca. Nanti aku cerita dikit aja. Nah, kalau yang ini, kenapa aku baca buku ini, karena subjektif banget ya, sangat-sangat relate. Judulnya adalah Pertanian dan Masalah Generasi. Pertama, yang subjektifnya adalah bahwa ini seperti menceritakan diriku sendiri di buku ini, karena dia dalam kajian agraria bisa dibilang sedikit sekali yang mencoba melihat aspek generasi mudanya secara ilmiah gitu, secara penelitian yang sangat serius gitu. Karena kan padahal kan nasib pertanian kita ke depan kan tergantung anak mudanya. Kalau nggak ada generasinya, siapa yang bertani? Kan gitu. Nah, dia di sini fokusnya itu lebih ke pertanian skala kecil. Karena kan pertanian kan ada 3 setidaknya ya, ada pertanian skala kecil, korporat sama swasta kayak gitu. Korporat itu swasta juga, pertanian besar gitu. Nah, jadi ini kan ketika aku baca ini, aku udah banyak banget catatannya ya, aku mau resensi ceritanya. Memang ternyata memang sebagus itu buku ini gitu, karena dia mencoba menghimpun sekian cerita dari beberapa negara di Asia dan Afrika gitu, tentang bagaimana masalah-masalah pertanian atau masalah-masalah anak muda gitu dalam bertani gitu. Apa sih yang menyebabkan mereka atau misalnya gini, misalnya untuk aku sendiri misalnya ya kan, kalau kasusku sendiri kan sebetulnya aku dari anak petani, tapi orang tuaku sendiri kayak tidak menginginkan aku jadi petani gitu, dan lebih menginginkan aku atau semua anak-anaknya yang lain gitu, orang tuaku itu untuk bekerja di luar non pertanian gitu, di area di wilayah non pertanian. Nah, di sini juga dicerita bahwa itu adalah salah satu masalah dari anak muda kayak gitu. Terus masalah yang lainnya adalah bahwa ada anak muda yang sebetulnya mau bertani tapi menunggu lama sekali untuk bisa mendapatkan warisan tanah. Kayak gitu kan. Nah, itu jadi diuraikan dengan sangat bagus gitu. Jadi pelan-pelan, hati-hati, jadi kita jadi paham. Ada banyak cerita-cerita menarik. Buku ini memang dimaksudkan sebagai buku kecil tapi dengan tema yang besar. Gitu. Jadi teman-teman tahu ya, wacana agraria kan wacana yang sangat spesifik ya. Sedikit pembacanya gitu. Susah banget untuk bisa masuk ke pembaca-pembaca muda gitu ya. Nah, jadi ini ada usaha mendekat ke sana. Makanya dibuat narasinya, dibuat babnya itu dengan model etnografis. Artinya dihimpun cerita-cerita. Jadi seolah-olah dia tidak
banyak upaya untuk menjelaskan secara teoritik, tapi dibiarkan saja cerita itu dari anak-anak muda itu gitu yang bercerita gitu melalui box-box yang berisi cerita dari Afrika, dari Tiongkok, segala macam kayak gitu. Nah, jadi dari buku ini aku jadi memahami gitu soal apa sih yang membuat pertanian kita misalnya di Indonesia ini kayak jarang sekali diberikan ruang untuk dipercakapkan di publik kayak gitu kan. Jadi sekarang ini kan kita lihat ya bagaimana kebijakan negara itu kan justru memberi perhatian pada pertanian skala besar jadinya kayak gitu, yang apa pembukaan besar-besaran misalnya sawit dan segala macam gitu kan. Padahal kan sebetulnya kalau mau serius misalnya pada soal demografi misalnya ya, serius pada soal memperhatikan anak muda, ya sudah perhatikan saja gitu. Coba buat semacam kebijakan bagaimana supaya anak muda yang bertani itu juga punya jaminan gitu. Karena di sini juga dicerita bahwa sebetulnya di beberapa wilayah, di beberapa negara itu anak muda sebetulnya tidak betul-betul tidak ingin bertani. Hanya memang gitu ada kondisi-kondisi yang mereka merasa bahwa bertani itu tidak menguntungkan. Kayak gitu. Coba kalau dibuat semacam kebijakan di mana kemudian anak muda merasa bahwa ternyata bertani menguntungkan, pasti mau gitu. Karena di sini ada dijelaskan bahwa di semua negara yang diteliti di sini bahwa ternyata anak-anak muda itu sebagian besar itu kalaupun mereka pergi ke kota mendapatkan pendidikan, bukan jaminan bahwa mereka akan hidup bahagia di sana di kota misalnya. Jadi kan misalnya kayak teori soal modal sosial itu tidak berguna sekarang. Teori modal sosial kan sederhananya bahwa kalau kamu pendidikanmu semakin tinggi, semakin mudah kamu mendapatkan pekerjaan. Tapi kan faktanya nggak gitu. Ya, bahkan ketika kamu sudah sarjana S2, S3 sekalipun masih tetap susah dapat kerja. Kayak gitu. Jadi di sini penelitiannya bahwa anak-anak muda yang awalnya tidak mau bertani tapi susah juga gitu mendapatkan pekerjaan, mereka melakukan yang namanya kerja majemuk. Memadukan antara kerja di luar pertanian dengan di dalam pertanian. Makanya kan banyak kasus di Lombok sendiri kan ada kasus yang kerja menyimbuk seperti ini. Anak petani tinggal di desa gitu, tapi mereka akan pergi untuk bekerja di lahan sawit di Malaysia segala macam, mengirimkan uang, ditabung, kemudian nanti mereka beli sawah, terus mereka kembali untuk bertani. Nah itu kan kerja majemuk jadinya modelnya kayak gitu. Ternyata banyak gitu. Jadi pertanian skala kecil atau nasib pertanian sekarang sebetulnya ada potensi untuk bisa dikembangkan. Anak-anak muda itu ada potensi untuk anak muda petani khususnya ya, untuk tidak meninggalkan itu kerja-kerja bertani. Tergantung kebijakan negara. Tapi kan kebijakan negara lebih mendorong tentara untuk bertani daripada mendorong anak muda untuk bertani. Nah gitu, jadi ini bagus banget, ini buku yang aku saranin lah buat Om Ziki gitu. Jadi itu kalau mau dicerita lebih jauh mungkin akan terlalu jauh. Cuman aku mau tekankan saja, aku excited banget baca ini karena kayak apa ya? Ini relate banget dengan aku dulu. Dari dulu aku selalu kenapa ya orang tuaku itu kayak menginginkan aku jadi PNS segala macam gitu. Padahal yang nggak banyak-banyak banget sih gitu. Tapi setidaknya aku punya tanah warisan. Tapi kan untuk melanjutkan bertani sudah nggak ada, keahlian sudah nggak ada, gitu. Yeah. Kayak gitu maksudku. Jadi dari situ kenapa aku langsung baca buku ini. Oke, buku yang kedua adalah ini yang sedang ku baca, Aristoteles, Politik sama Eudaimonisme. Jadi keduanya ini sama. Pertama, eudaimonisme ini dari kata dasar eudaimonia yang merupakan istilah dari Aristoteles sendiri, gitu. Nah, jadi sekarang aku lagi membaca kembali Aristoteles langsung dari sumbernya gitu, bukan dari yang ketiga gitu ya, dari orang ketiga gitu yang menjelaskan tentang Aristoteles, tapi aku langsung baca di Aristoteles sendiri. Jadi eudaimonia ini adalah konsep sebetulnya ini konsep politik gitu. Cuman orang mungkin akan merasa bahwa setiap kali menemukan kata kebahagiaan
itu pasti ujung-ujungnya akan merasa bahwa oh ini pasti buku motivasi gitu. Gitu. Karena kita sudah cenderung kita cenderung menafsirkan, membayangkan kebahagiaan itu terbatas di rasa senang saja secara psikologis. Aku bahagia, aku bahagia sekali gitu. Aku bisa makan pizza, aku bahagia sekali bisa makan donat segala macam. Jadi rasa senang itu secara yang sifatnya badania gitu, fisik, psikologis, itu yang kita samakan dengan kebahagiaan. Ternyata eudaimonisme ini yang secara arti kata itu dari bahasa Yunani, itu artinya baik, bagus, dengan daimon atau demon gitu ya, roh gitu. Roh ataupun jiwa, sesuatu yang membimbing kita gitu. Jadi secara etimologi itu artinya adalah kehidupan yang baik gitu. Jadi kehidupan yang baik. Cuman di sini Afsanul Afif ini dia mencoba mengeksplorasi bukan hanya dari Aristoteles. Dia fokus ke konsep kebahagiaannya Aristoteles, tapi dia mencoba mengkaitkan, membanding-bandingkan dengan teori kebahagiaan ilmuwan-ilmuwan yang lain gitu. Misalnya kayak Jeremy Bentham dari teori utilitarianismenya ya, bahwa kebahagiaan itu ya sesuatu yang bisa membuat kita senang. Kebahagiaan itu adalah memaksimalkan kesenangan dan meminimalisir penderitaan. Jadi gitu kan, kaum utilitarian kan seperti itu. Nah persoalannya konsep ini kan konsep yang sangat netral ya gitu. Tapi nggak ada moral di sana. Maksud saya gini, berarti kalau misalnya saya punya rasa senang kalau membunuh orang, misalnya, niat jahat itu kan sebetulnya rasa senang juga kan, tapi kan merugikan orang lain. Nah itu konsep kebahagiaan ala Aristoteles bukan di situ. Nah, dia lebih ke well-being. Di sana ada nilai moral, ada etika. Jadi eudaimonisme atau konsep kebahagiaan ala Aristoteles adalah konsep yang sangat rumit, gitu. Karena di sana harus ada variabel-variabel yang mengikut yang lain. Kamu tidak bisa disebut bahagia kalau kebahagiaanmu, sumber kebahagiaanmu itu justru kayak merugikan orang lain. Nah, gitu. Jadi itulah gitu. Jadi konsep kebahagiaan ini salah satu ruh dari teori politiknya Aristoteles. Gitu. Makanya di sini politik ini kan kita tahu ya, politik ini ya politik ya apa istilahnya ya? Ya kalau pakai Aristotelesnya sendiri ya, Aristoteles sendiri kan politik ini diambil dari kata polis. Polis itu yang kita sebut sebagai kota. Ya, kota. Gitu ya. Tapi kota dalam konsepnya Aristoteles itu berkaitan dengan cita-citanya dia bagaimana mewujudkan secara real, memanifestasi secara real kebahagiaan itu. Jadi dia tidak mau konsep kebahagiaan eudaimonisme itu sifatnya abstrak. Terus bagaimana cara kita memanifestasikan yang namanya kebahagiaan, bahwa setiap orang mendapatkan kebahagiaannya? Itu harus ada dalam polis itu. Gitu. Jadi polis itu dia bayangkan adalah manifestasi dari kebahagiaan semua orang. Nah, jadi secara real di situ polis itu dia tidak besar, tidak juga kecil, tapi di situ masyarakat itu akan setara sifatnya gitu. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita gali lebih jauh nggak setara-setara amat, bahwa karena dia masih merasa bahwa budak atau warga asing itu dia bisa disebut minor gitu di dalam di dalam polis ini gitu. Tapi itu rumit banget karena Aristoteles itu punya, untuk memahami konsepnya Aristoteles kita harus menggunakan filsafatnya dia juga gitu. Jadi ketika itu keluar dari konsepnya Aristoteles, kita harus curiga apa yang dimaksud oleh dia terhadap konsep itu. Jadi nggak boleh pakai ini kita gitu. Sama dengan ketika kita mendengar kata kebahagiaan. Tunggu dulu, kebahagiaan ala Aristoteles itu tidak sesederhana itu gitu. Memang agak rumit. Saya sendiri itu ketika membaca Aristoteles itu saya paham gitu. Tapi ketika mau menceritakannya entah kepada diriku sendiri itu rumit banget gitu. Mungkin teman-teman pernah merasakan ya, membaca sesuatu yang kok bagus ini ya, tapi ketika diceritakan
bentar, ini dari mana ke mana dulu gitu. Jadi menurutku Aristoteles seperti itu. Tapi aku membayangkan bahwa kalau selesai membaca Aristoteles, kita akan lebih bisa menganalisis fenomena politik dengan lebih jernih lagi kayak gitu. Jadi politik pada akhirnya kan, apalagi kita sekarang kan mendengar kata politik selalu stereotipnya itu adalah soal sesuatu yang sifatnya jahat, penuh ini ya. Dia letakkan kembali gitu. Dia letakkan kembali kemuliaan politik itu. Tujuan awal politik itu yang sangat mulia kayak gitu. Tujuan hukum apa segala macam kayak gitu. Jadi itu poinnya. Padahal tadi mau sederhana aja ya, tapi kok jadi panjang. Jadi itu teman-teman dari saya, dan saya akan mencoba menghabiskan kembali dan akan mencoba memahami konsep-konsep Aristoteles lagi, karena habis ini mungkin proyeksi saya berikutnya adalah mencoba memahami Plato gitu. Nah, jadi Aristoteles barangkali mungkin sepanjang tahun ini akan saya baca, karena ini bukan buku terbaiknya. Ada buku terbaiknya dia, judulnya adalah Etika Nikomakia. Nikomakia itu nama ayahnya. Etika Nikomakia itulah yang konsep eudaimonisme itu ada di sana. Kayak gitu. Itu teman-teman, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Reni, dan jangan bilang ini berat Reni, karena ini berat banget. Asik. Fajar mau memahami planet soalnya. Pluto. Biasa Reni tadi habis cerita buku ada pertanyaan nggak mau nanya Reni? Ya. Tapi Nggak apa-apa. panjang tadi tuh kayak, oh iya ya, apalagi yang buku pertama nih, kita negara agraris kok bisa ya, kebanyakan lagi di tempat saya gitu, orang kebanyakan pergi merantau gitu, dan memang kayak dari misalkan nih orang tua ngasih warisan ke anak ketika orang tuanya menjelang mau meninggal gitu, baru dikasih Iya, warisan, betul. dikasih tanah lah gitu. Terus kenapa nggak dari dia muda Masih gitu hidup, kan? ngelola sawah atau tanah itu? Ternyata oh iya ya gitu. Jadi nggak ada pertanyaan dulu. Jadi saya masih mencerna dari tadi kayak bener juga ya gitu dari buku ini gini. Tapi kamu sendiri punya lahan nggak? Punya. Tapi enggak kan rata-rata kalau di desa itu punya sawah lah gitu. Tapi kan kalau perempuan kayak ya udah nggak yang bakalan diwarisin gitu. Pewaris berarti ya. Nggak diwarisin. Oke, ini 3 buku dari Bang Det. Pertama tentang pertanian ya, masalah generasi gitu. Kedua, buku yang sangat berat dan sangat tebal. Oke, next kita lanjut ke Alisha. Ariel dulu. Oh, ke Ariel. Oke. Aku tadi dengar nggak apa-apa ya, karena aku merasa kayak aku pengen banget menanggapi Bang Dedi tadi. Kayak aku pengen cerita kalau misalnya negara dan kebahagiaan tuh bukan sesuatu yang harus dipisah gitu. Kalau teman-teman pernah dengar negara namanya Bhutan, yang pernah dengar Bhutan. Jadi di Bhutan itu kalau semua negara itu kan tiap tahun itu mengukur keberhasilan sebuah negara menggunakan konsep yang namanya GNP, Gross National Product kan, seberapa besar ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah negara. Bhutan itu setiap tahun mengukur keberhasilan negaranya menggunakan GNH namanya, Gross National Happiness. Wah, ya betul. Jadi setiap tahun mereka itu akan mengukur kebahagiaan masyarakat, dan semua program-program yang dibikin oleh pemerintah itu selalu menghitung apakah ini akan berdampak kepada kebahagiaan masyarakat atau tidak. Makanya sangat banyak acara-acara kebudayaan di sana. Karena itu tadi targetnya adalah happiness dalam satu negara. Ini nggak sih Kak yang negara yang kayak kalau dia nggak punya tanah atau rumah gitu, kayak sini ke rajanya gitu bakalan dikasih, itu nggak sih Kak? Iya, dan salah satu yang paling mengesankan kayaknya Bhutan kayaknya satu-satunya monarki yang rajanya bisa mundur. Jadi rajanya tuh mundur di umur 60-an gitu. Jadi kayak dia bisa Dia mundur ke kota
Dia mau ngejokes. Apa? Dia kembali ke desa. Oh, Saya akan kembali. Nggak tahu. Ke Solo, ya. Iya tapi itu sih maksudku kayak itu sesuatu yang menarik lah untuk aku baru keinget gitu. Sama tadi Bang Zik ceritain tentang 98, aku baru ingat kemarin ada Saskia Weringa itu loh Bang Ded. Dia punya buku judulnya Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Itu bukunya bagus banget, Iya. tapi nggak ada. Aku cari-cari di Shopee juga nggak ketemu. Saya pernah punya saya Pernah. Saskia itu semua saya punya dulu. Pernah punya nih berarti nggak ada lagi ya? Kayak lagi. Itu dah. Di Kodim ya. Dikodim. Ya paling itu. Nah buku yang saya baca itu sebenarnya saya baca 3 buku. Beberapa minggu terakhir ini aku baca 3 buku. Cuman ada satu buku yang aku nggak bawa. Itu adalah bukunya Tereli. Judulnya Tentang Kamu. Tentang kamu. Tentang kamu. Say. Sebuah percobaan untuk membaca tapi tidak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Kayak ada bagian-bagian yang aku pikir kayak mungkin karena dia menceritakan sesuatu yang kita familiar gitu kan. Maksudnya bab awal itu dibuka dengan penjelasan tentang firman hukum dan itu kayak Ini aku udah baca. ya Bagus. zaman Zulkarnain gitu. Ya oke lah, maksudnya kayak agak berlebihan gitu, ada banyak penjelasan yang sangat berlebihan tapi aku pikir masih oke lah. Tapi tiba-tiba dia ke Sumbawa, nyampe di bandara. Ya. Dia kan naik pesawat jet dari Prancis. Holy shit. Dari Prancis dia di tengah-tengah kan mengarah ke Jakarta, tapi di tengah-tengah dia mengubah arahnya menjadi ke Sumbawa gitu. Itu kan mematahkan semua logika imigrasi kan sebenarnya kan. Iya dong, mematahkan Iya. semua logika imigrasi. Oke, aku pikir kayak Iya, oh ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya itu sesuatu yang namanya juga fiksi gitu kan. Terus sampai di Sumbawa dia bilang gampang mencari apa driver gitu kan. Tiba-tiba drivernya datang pakai jeep gitu kan. Maksudnya kayak ya di mana gitu nyari, kita nyewa jeep di mana di Sumbawa gitu. Tapi oke lah. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia jelasin dia jelasin kalau Pulau Bungin itu kan pulau ya. Iya. Oh iya, Terus- itu punya. Iya, terus dia naik jeep tuh ke Pulau Bungin tuh. Aku nggak tahu bagaimana caranya, cuman kata dia ada jalan gitu Emang ada yang dibikinnya. Aku iya. Jelek, masih jelek. iya. Oh, Terus pokoknya banyak hal yang kayak Cacat logika ya. iya. Tapi aku rasa kalau kita tidak punya informasi tentang itu gitu, Ya. itu akan menjadi sebuah cerita yang baik kalau kita tidak punya logikanya gitu. Ya. Begitu. Tapi aku pikir kayak ya disitulah ya. Kan sasaran pembaca sendiri bukan buat. Iya, tapi aku pikir kayak Andre Hirata kan masih bisa lah Bang Ded pelan-pelan gitu kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, terus aku baca 2 buku lain yang sudah selesai ini yang ini check in check out. Ini adalah 40 puisi Oke. yang nulis namanya Barjan. Jadi diterbitin sama Velodrome. Aku pikir menarik ya karena Velodrome ini dia punya sebuah circle penulis kayaknya. Penulis-penulis puisi yang nggak biasa menurutku. Nggak biasa karena mereka nggak mengikuti pakem-pakem puisi pada umumnya. Terus mereka melepaskan diri dari cara berbahasa. Juga maksudnya kayak kadang-kadang dia mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus tidak mengikuti pakem bahasa Indonesia yang seharusnya gitu kan. Maksudnya tidak mengikuti BI gitu kan. Ya seenaknya aja gitu. Benar-benar terlepas dari aturan-aturan itu. Juga terlepas dari etika-etika yang harusnya diikuti gitu kan. Dan jujur saja puisinya sangat 18 plus. Wow. Jadi Wow, langsung. sangat-sangat 18 plus gitu. Kayak
Apa? Check in check out itu kan sebenarnya istilah yang dipakai untuk masuk dan keluar hotel kan. Check in dan check out gitu. Nah, Shopee juga. Shopee Kota aja. check innya nggak ada. Dia 40 puisi pertama berjudul check in dan puisi terakhir berjudul check out gitu. Asik. Aku ingin membacakan di bagian awal tapi aku akan menyensor bagian yang Nggak usah. nggak usah disensor. Kita, kalaupun ada bisa kan setidaknya udah berpikir dewasa. Jadi puisinya itu berbentuk paragraf teman-teman. Jadi nggak Panjang. ya nggak Balik lagi. Nggak boleh denger. tidak 4 bait dia. Dia memulainya seperti ini. Selebihnya paus. Kendaraan umum mengangkat wajah-wajah bermata gontai. Punggung-punggung pasrah sungsang dan kranium aus disergap lampu merah. Matahari terbenam menelan urat-urat pelir tegang yang dipenjara kubikel kantor dan trotoar. Halo, selamat hidup. Hariku hanya bergulir setelah jam kerja. Jadi dia menceritakan kehidupannya gitu di sebagai masyarakat Jakarta gitu kan. Jadi ini sangat Jakarta sentris gitu. Tapi menyenangkan lah. Buatku Barjan ini dia tidak menulis puisi ya, tapi dia menggambar gitu. Jadi dia melihat sebuah kejadian dan menuliskannya gitu. Jadi yang dia cari itu bukan kata-kata puitis gitu, tapi dia mencari kejadian-kejadian puitis gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang aku pikir itu yang menjadikannya dia puisi. Jadi bukan kata-kata atau kalimatnya, tapi kejadian yang dia gambarkan. Dan mungkin kalau teman-teman mau baca nanti aku bisa pinjamkan. Boleh. Asal 18 plus. Aku 19. Oh ya 19 nggak apa-apa. Yang kode. Ya paling itu untuk check in dan check out. Yang terakhir adalah Ya dewasa saya tadi kata ada. Itu failure itu tadi. Oh, udah dengar saya. Oke. fun fact-nya orang yang di cover itu juga nulis puisi. Bukan, dia nulis cerpen dan cerpennya juga sama-sama dewasa. Aku juga punya cerpennya. Jadi mereka memang satu circle gitulah jadinya. Asik. Satu circle dewasa. Oke. Lanjut. Ini yang terakhir, buku terakhir yang aku baca, sedang aku baca. Pernah aku baca tapi belum selesai. Jadi aku baca lagi. Buku Jadi yang menang itu ya. Tirto. nggak tahu deh menang apa dia. Diterbitin sama Posanta. Iya betul. Oh, Tirto ya. Judulnya cerita-cerita Jakarta berisi tentang cerpen-cerpen. Menarik gitu, tentang maksudnya dia menggambarkan kehidupan di Jakarta mungkin ya. Cuman nggak semua tentang kesibukan dan kemacetan gitu. Ada banyak hal yang bisa diceritakan gitu. Kayak misalnya Ziggy juga menyumbang cerpen di sini. Wah, joknya. Hahaha. Oke, Ziovina Zabriskie ini menceritakan tentang orang-orang tua sekelompok lansia yang bertamasya ke taman bermain, tapi taman bermainnya itu mau ditutup. Terus mereka pas hari terakhir penutupan taman bermain itu, mereka berkelompok ini naik bis ke taman bermain ini gitu. Jadi itu sangat sentimental lah keadaannya, aku pikir, dan menarik lah untuk dibaca. Terus cerpen pertamanya judulnya B217AN, ditulis sama Ratri Ninditya. Cerita tentang seorang perempuan yang besoknya mau menikah tapi gagal move on sama one night stand-nya. What? Jadi dia punya one night stand, terus dia mau menikah besok. Cuman akhirnya besok mau menikah, malam ini dia memutuskan untuk jalan-jalan dengan one night stand-nya gitu. Itu sangat-sangat Jakarta sekali. Hah? Kisah siapa? Kisah siapa? Enggak jadi lanjut. Siapa ini? Nggak, maksudnya itu, dan kayaknya cerpen ini juga cerita yang mirip juga ada di cerpennya Eka Kurniawan, judulnya Peter Pan. Itu bagus juga, sama tuh kayak perempuan mau nikah tapi ada cerita tentang masa lalunya lah.
Asik. Judulnya Peter Pan. Itu bagus juga. Aku lupa tapi ininya di buku Kumcer yang mana? Iya. Dia ini aku ingin membacakan kalimat dari One Night Stand-nya. Holy shit. Kalimat terakhir. Terus dia bilang gini, gue pikir kita sama-sama pencuri dan sama-sama dicuri. Ternyata lu cuma nunggu mangsa yang lebih gede. Anjay. Asik. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Yeay. Oke. Lanjut ke siapa Lisa? 3 tadi Karil ya yang dibaca. Mak Farhan. Yang satu tuh apa yang awal? Mak Farhan, please. Ya Mas Farhan. Oke. Lanjut ke Langsung ya. Mas Farhan. Ayo. Oke, jadi buku yang saya sedang baca itu adalah bukunya Azhari Ayub. Itu bantal apa Judulnya buku? Pura-pura berjanggut. Gitu. Spoiler skripsi. Saya cerita dulu kenapa saya membaca ini. Kemarin itu karena mencari buku-buku yang ringan gitu. Ringan. Ringan. Ya, awalnya. Soalnya Terus saya melihat buku tebal ini, siapa yang mau Bantal. membaca buku ini gitu. Terus kan pas itu saya baca 1 halaman, 2 halaman dan 3 ternyata seru juga gitu. Iya. Nah, itu ternyata orang-orang yang mau membacanya. Di situ saya menemukan pure saya membaca ini karena emang dia sangat terlihat tebal gitu. Dan setelah membaca ini ternyata sangat bagus. Dia itu oke, langsung aja saya ceritain bukunya tentang apa. Judulnya Kura-kura Berjanggut. Dan saya ini baru baca 1/3 gitu ya. Di 1/3 ini belum ada dibahas Kura-kura Berjanggut ini, cuman di spill tipis-tipis aja. Dia ini kayak Kura-kura Berjanggut ini tentang dia itu adalah kayak pembunuh bayaran gitu. Pertama novel ini latarnya pada tahun 1590 sampai 1600 gitu di Kesultanan Aceh yang pada saat itu kerajaan Darut Bunya, bisa dicari. Bisa juga saya nyari, saya kira ini kayak cuman fiksi aja, ternyata beneran ada gitu. Membacanya itu benar-benar membuat saya flashback ke pelajaran IPS pas SMP dan SMA karena banyak menceritakan tentang rempah-rempah dan tentang orang-orang dari luar negeri. Dia datang ke Indonesia membeli rempah-rempah dan dia menceritakan tentang rempah-rempah itu seharga emas gitu. Cuman pada saat itu logika saya mengira kalau emang rempah-rempah itu yang dijual itu kayak hampir di seluruh Indonesia gitu. Tapi dia ini menceritakan yang cuman tentang di Lamuri namanya, di Kesultanan Aceh itu. Yang menarik pertama di sini tuh dia dari sudut pandang orang pertama. Nah, karena saking banyak karakter dan plot-plotnya itu saya sampai tidak bisa mengingat nama-namanya, tapi saya mengikuti ceritanya gitu. Ini tuh bercerita tentang satu orang yang menuntut balas dendam kepada Sultan pada saat itu. Karena Sultan ini dia itu melakukan kudeta, dia membantai satu kesultanan yang dimana pada saat itu bapaknya dan teman-temannya semuanya, maksudnya generasi bapaknya dia bantai semuanya. Dan ini sangat menarik karena ceritanya ini lumayan seperti drama gitu, tapi dimasukin ke sejarah gitu. Beberapa novel sejarah yang saya baca sangat berbeda dengan ini. Kayak misalnya sejarah 60 dan lain-lain kan 98, ini kayak 1600 gitu. Kenapa dia melakukan kudeta? Karena sebenarnya dia ini adalah anak haram. Pada saat itu di kesultanan itu kan kalau emang dia ingin diwarisin gitu, ingin menjadi sultan, dia itu harus dari anak yang pertama. Sedangkan di sini kalau di sultanan pada saat itu sangat normal ada selir gitu, sampai 9 selir. Dan pada saat itu di Raja Malik Syah itu dia kayak mandul, tidak bisa menghasilkan anak. Malik Syah namanya. Dia itu mandul, tidak bisa menghasilkan anak. Terus ada satu anaknya, anak yang keempat atau keberapa namanya siapa gitu. Nah, anak ini sebenarnya dia tidak ada kandidat untuk menjadi sultan. Tapi karena semuanya itu tidak menghasilkan cucu, terus diberikan sayembara. Siapa anak saya yang bisa memberikan cucu, dia akan jadi sultan gitu. Terus kebetulan pada saat itu dia baru mengangkat selir dari seorang budak. Nah, budak yang dijadiin selir ini
ternyata dia sedang mengandung gitu baru berapa minggu. Dan dia sangat berbeda, dia ini yang budak ini adalah orang berkulit hitam, sedangkan Sultan ini kan tidak gitu. Ternyata pas sudah menikah dia langsung punya anak, tapi kan pada saat itu tidak ada aturan kalau itu tidak boleh. Jadinya banyak mulai perpolitikannya, orang-orang menyerang dia karena merasa itu tidak sah-sah. Tapi akhirnya dia menjadi sultan pada saat itu, dan anak haram ini dia tuh banyak diserang, dan pada saat itu dia dimasukin ke penjara dan ibunya tuh udah tewas diracun. Sini tuh banyak ceritanya, dia diracun lah, dia dibunuh, dia dia direncanain sama pembunuh bayaran gitu. Ini adalah satu plot yang di kerajaan itu. Belum lagi kalau kita mengikuti satu karakter tadi yang saya bilang, yang dia ingin menuntut balas dendam. Nah, dia itu adalah anak dari pedagang di Aceh itu. Kesultanan Aceh itu anaknya. Bapaknya dialah yang dibantai sama si anak haram ini. Jadinya dia kan pas itu dia lagi sekolah di Turki. Ya. Pada saat itu kan Utsmani atau apa? Itu kan sangat kayak pusat dunia gitu kan. Di sana semuanya banyak banget orang-orang yang dari rempah-rempah ini sekolah di sana. Dan pas dia balik ternyata orang tuanya sudah dibantai gitu. Dan perjalanan dari Turki ke Indonesia ke Lamuri ini pun bertahun-tahun. Jadinya sangat intens cerita di sini, tapi lumayan ringan gitu. Sampai saya sudah membaca sepertiganya. Ada dia pokoknya menurut saya orang yang ingin tahu tentang sejarah tentang rempah-rempah gitu, bagaimana berharganya merica pada saat itu, sampai gampang banget dia membunuh orang, pesenin pembunuh bayaran. Dan ternyata merica itu pada saat itu kan ada kesultanan. Sultanan ini dia yang menjual merica kepada negara lain. Tapi ternyata bukan kesultanan itu yang petani mericanya gitu. Ternyata ada orang pedalaman yang menjadi petani merica. Dan orang pedalaman ini dia dimonopoli hanya boleh menjual merica ke kesultanan itu. Jadi nanti dari yang kesultanan akan menjual ke negara-negara lain. Ya. Dan orang-orang pedalaman itu dia lumayan gaptek, dan dia sering cekcok antara wilayah dan lain-lain gitu. Itu adalah satu hal lagi. Terus ada nanti ceritanya dia pas di penjara yang anak haram ini, yang dimana dia tuh merencanakan kudeta itu udah dalam penjara. Kan dia di penjara 4 tahun atau gimana gitu. Dan semua orang itu tidak mengira kalau dia akan merencanakan kudeta. Karena di penjara itu dia tidak ada cari-cari teman atau apa. Dia cuman main catur sama bos penjahat dan nggak ngomong gitu. Dan main caturnya itu cuman sebulan sekali. Karena sebulan sekali itu mereka dikasih jatah kayak boleh berjemur dari pagi sampai sore. Setelahnya nggak ada lagi. Dia cuman main catur, nggak ada ngomong. Dan di penjara itu juga ada dimasukin kayak mata-mata. Sangat politik dan sejarah, dan juga rempah-rempah, yang dimana pada saat itu ternyata Indonesia sangat bukan kayak bayangan saya yang kayak misalnya orang dari VOC atau Belanda datang, dia menjajah mengambil rempah-rempahnya. Ternyata pada saat tahun 1590 dan 16 ini mereka tuh banyak perdagangan gitu, melakukan perlayaran, perdagangan, kayak mereka mencari pulau rempah-rempah ini sangat jauh dari negaranya. 1 tahun, dan banyak bajak laut juga. Karena saya akhir-akhir ini menonton One Piece, lumayan relate sama ini. Iya, siap lah. Sudah halaman berapa? Berapa? 200. Wih. 276. Wah, Gitu. Kalau narasinya mengingatkan kamu ke karya-karya apa yang memang dibaca? Karena ini kan dia baru ya diterbitin 2018 gitu. Menang Iya. sastra. Dan dia tidak terlalu berat, lumayan ringan sih. Masih mirip-mirip sama Leila gitu-gitu. Padahal dia 1590 dan 16 kan. Itu yang gue maksud bukan Sultan Iskandar Muda ya. Bisa jadi ya. Karena kan di sini mungkin tidak akan Masa jayanya Aceh di situ. Yang Sultan Utsmani Turki juga memang sangat dekat dengan Aceh. Aceh dulu waktu berkonflik sama Portugis itu minta bantuan senjata ke sana. Penulisnya juga kelahiran Aceh. Orang Aceh. Nah, dan kan Dia dia pernah buku kemudian cerpen bagus banget. Judulnya Perempuan Pala. Iya ada. Sini ada. Yang Dan kan pas di Kesultanan ini kan sangat erat dengan keislaman gitu.
Tapi si anak haram ini pada saat dia menjadi sultan, dia kayak membunuh semua orang, tidak pernah sholat. Maksudnya sudah tidak ada Islam gitu. Bentar, penulisnya kalau nggak salah dia aktif juga loh. Iya. Walhi atau Puntas itu nggak tahu. Itu. Dia ada kumpulan ada cerpennya dia masuk base-nya Kompas. Masuk cerpen terbaik Indonesia tahun berapa gitu. Kumpulan cerpen itu. Nah, punyanya Azhari Ayub itu ekskrip ya. Bagian dari Kura-Kura Berjanggut. Cerpen itu bagus banget. Ya, Cerpen itu bagus banget. Tapi makanya maksudnya didorong terus ya sama teman-temannya, termasuk di Kristanti gitu ya. Buku kan cepat. Terus Oke. Itu sih. Dan ini tuh sangat banyak plotnya dari si pemeran utamanya tadi, terus dia dari sultan dan lain-lain. Dan sangat lumayan biasa kalau misalnya dia saudara tapi dia berhubungan dan lain-lain, terus orang diracun. Karena si pemerannya ini dia pacaran sama adiknya sultan, yang si cewek adiknya sultan ini dia kayak sudah sering tidur sama sultan itu. Padahal saudara kandung. Temannya dia sultan. aku Bukan sultan. punya pertanyaan. Ini kan sangat tebal ya. Dan aku kan baca sebagian tuh yang aku bilang cerpen itu. Nah, memang gaya bahasanya dia kan sangat bagus ya, yang menarik. Konsisten nggak dia dengan Gayanya karena setebal ini kan. Iya, maksudnya. Iya. Menurut saya sejauh ini Masih konsisten. Iya, sangat sangat Pantas bagus. dapat hadiah ya. Yang baca aja capek pergi nulis. Iya kan? Kayak dia sangat riset berarti ya, karena dia lumayan diceritain secara detail yang di Turki Iya, itu dia seperti nggak apa. Iya. Dia benar ada di sana. Sebetulnya sejarah Aceh yang dia tulis itu bisa disebut umum sih. Kalau buat membaca sejarah ya, masa rempah-rempah, karena rempah-rempah selalu dikaitkan dengan Maluku, padahal Aceh punya, yaitu merica, gitu. Merica ya, betul, merica apa ini? Lada. Ya. Itu sih yang menariknya, karena saya membaca ini saya kira dia fiksi, tapi pas saya searching ada dia, ada. Jadi usahanya memperkenalkan sejarah Indonesia yang jarang di ini. Ya. Dulu ini hampir saya masukkan di kamar, artinya nggak mau, karena kayak nggak ada pembacanya gitu ya. Ini kan. Bang itu Oke, next. Siapa? Sudah. Kami sudah semua. Alicia udah. Alicia belum. Belum. Mau Alisa dulu? Ya udah, Alicia aja dulu. Kaura dulu. Alisa dulu, yang muda dulu kalau gitu. Kamu dulu. Sebelum merangkai kata kasar. Berangkai bunga aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil buku Terelie yang di belakang. Oh iya. Oh, karena Bang Ariel tetap Terelie ke gaji. Lanjut, Aisyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejujurnya saya baru membaca buku ini itu baru 2 cerpen. Jadi ini Sihir Perempuan Intan Paramadita. Di sini tuh buku kumpulan cerpen. Itu bukan Ya. Ariel ya? Bukunya aku ditulis sama Intan ini, terima kasih Alicia. Iya. Oke, jadi awalnya saya tahu Intan Paramadita itu kan dari Gentayangan kan. Ada yang review Gentayangan, itu novelnya. Apa namanya Bang Ariel? Pilih sendiri perjalananmu. Situ tertarik gitu, kayak Itu. fiksi. Oh ya ada ya. Oh ya ada di sini. Dia tuh fiksi gotik tapi perempuan juga gitu. Saya mikirnya kayak selama ini cerita horor tuh tentang hantu ya, tentang mitologi mistis gitu. Tapi katanya orang-orang, Intan Paramadita tuh beda gitu. Nah, terus kemarin saya tuh kalau katanya Bang Ded, saya murtad. Saya udah 3 minggu nggak baca buku, gara-gara nggak ada yang menarik perhatian saya gitu. Terus saya keinget, ya saya keinget ada buku ini di rak saya, jadi saya mencoba membaca gitu. Nah, jadi sebenarnya sejauh yang saya baca, sobat tadi cuma 2 itu si Intan Paramadita ini berhasil membuat saya tidak nyaman gitu. Saya tuh baca kan malam, terus kalau
kamar situ gelap gitu. Sebenarnya horor, benar sih kata orang, horor yang diceritain Intan ini beda gitu. Dia bukan horor yang tiba-tiba jump scare ada hantu gitu. Dia benar-benar dari awal tuh udah buat gak nyaman topiknya, kayak topeng disuguhin. Ada cerita yang saya kira tuh bakal klise. Jadi tentang loteng rumahnya itu judulnya Pemintal Kegelapan. Ini cerpen pertama di bukunya. Jadi ini ceritain ada anak dia tuh berpikir kalau ada hantu di loteng rumahnya gitu. Sebenarnya kan kalau di cerita horor tuh sangat klise ya, maksudnya kayak oh iya ntar waktu kesana memang ada plot twist gitu, plot twist wah ada hantu gitu, ternyata enggak. Jadi jadi dia dibikin makin penasaran, tapi dia tuh kayak udah mau melupakan semenjak dia tuh remaja gitu. Jadi dia tuh udah mulai mau melupakan apa yang ada di lotengnya. Dia tuh berpikir kalau ada apa tuh nih harta karun gitu yang dia akan temukan ketika dia ke lotengnya gitu. Tapi endingnya itu tuh mengingatkan saya kalau ternyata ini bukan horor biasa ini gitu. Dia memang bukan horor hantu dia, tapi dia horor yang maksudnya tuh bikin gak nyaman. Sebacanya langsung lihat-lihat kanan kiri ada jump scare kan, oke. Jadi saya lanjutin. Nah, terus di cerpen keduanya ini tuh apa ini judulnya? Vampir judulnya. Jadi kayak ada, ini cerpen saya nggak paham, saya mau tanya sama Bang Aril. Ada kayak pekerja cewek sama bosnya gitu. Terus dia tuh menggambarkan kalau bosnya ini tuh kayak dia tuh beranggapan kalau si bosnya tuh kayak gimana saya jelasin. Dia tuh muak dengan kayak perselingkuhan bla 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 gitu yang main belakang sama bosnya gitu. Terus dia tuh berusaha untuk tidak terjadi itu kan. Nah, tapi suatu malam si bosnya ini tuh ke rumah atau ke kosannya si pekerja cewek ini gitu. Nah, yang saya tidak pahamin di sini di ending tuh ada kata-kata menarik, yaitu baca dari belakang maka kau akan menemukan aku gitu. Nah, saya tuh langsung baca dari belakang, cuma saya tidak paham-paham gitu. Terus baca dari belakang terus saya nggak di belakang jadinya, tapi nggak ada apa-apa. Itu nggak ada jump scare. Jadi saya tuh dari awal saya baca bukunya sudah merasa nggak nyaman, kayak apa yang mau di horor apa lagi mau dianuin sama Intan ini gitu. Terus cerita-cerita yang awalnya saya kira bakal klise itu jadi dia tuh kayak membuat cerita ini dikemas dengan cara yang tidak biasa gitu, yang membuat saya kayak oh iya kayaknya saya harus baca lagi Intan ini. Jadi ini masih saya baca, semoga saya istiqomah. Nah, saya ini mau nanya sama Bang Aril sejujurnya tadi. Jadi kan ada konteks yang tadi itu yang baca dari belakang maka kamu akan menemukan aku. Saya udah 3 kali baca, sebelum di rumah juga sudah apa maksudnya baca dari belakang gitu loh, kayak aku udah urutin dari kalimat sebelum kalimat itu, urutin kejadiannya. Saya masih nggak ngeh apa yang mau dikasih tahu sama Intan ini gitu. Makanya saya kayak harus saya bawa buku ini, harus saya bahas buku ini biar saya dapat jawabannya gitu. Oke, terima kasih. Betul rekomendasi kayaknya. Sangat. Siapa duluan? Aku boleh nangkepin. Ya, silakan. Alicia. Enggak, singkat aja sih. Sama cerpen itu juga aku baca berulang kali. Kayaknya ya 3 kali juga mungkin ya. Aku baca dari depan, terus dia bilang baca dari belakang. Aku baca juga dari bawah ke atas gitu. Terus ada bagian-bagian yang dicetak miring kan, kalimat-kalimat yang cetak miring. Aku baca secara terpisah gitu. Yang cetak miring sendiri, yang biasa sendiri gitu. Nggak ketemu maksudnya dia apa. Salah. Disuruh baca dari belakang, dari atas ke bawah ke atas. Apa dari belakang gitu kan. Tapi nggak tahu lah maksudnya. Cuman itu kan tentang ini kan, tentang vampir gitu sebenarnya. Jadi orang yang menghisap darah gitu kayak, dan dia menganggap bahwa laki-laki itu bosnya itu adalah orang yang menghisap darah gitu lah ibaratnya. Mungkin itu sih. Saya baca kayak apa. Tapi aku nggak ngerti maksudnya dia apa. Tapi menarik sih. Menarik itu sangat menarik. Maksudnya di luar dari kalimat itu cerpen yang sangat bagus. Iya, menurutku. betul. Saya nyesel nggak baca sebelum Intan kesini. Harusnya itu yang saya tanyakan. Aduh. Apa yang mau dibaca?
DM Saya aja. FOMO aja padahal datang ke Intan waktu itu tapi saya nggak bawa informasi apa-apa. Nanti kita Oke, udah udah kan. tahu tidak bisa. Iya, baik udah undangan. Next. Wah, ya. Kirain dia dulu. Udah selesai kita. Bohong, itu masih ada Kak Aura. Iya maksud saya. Mana duluan Aura daripada kamu tadi? Duluan ya. Dia duluan. Apa dah? Aduh, pembukaannya gimana Kak? Aku nggak bisa pembukaan, gimana caranya? Ya udah. Bukan. Oke, saya Hah? mau Oh, buka ya. Panggil aku Ismail. Enggak, aku Ismail. Itu cara bacanya Ismail atau Ismail? Enggak tahu sih kan. Ya udah Ismail aja ya. Ismail. Nah, Ismail. Jadi saya mau buka ulasan buku ini dengan sebuah quotes dulu karena buku ini mengingatkan saya pada dua quotes ya. Entah mana quotesnya? Bentar. Oke. Quotes yang pertama itu, no one can destroy an iron except its own rust. Likewise, no one can destroy a person except its own mindset. Ini quotes buat si Kapten Ahab. Terus yang terakhir ada there is no such thing as a bad crew, but there is only a bad leader. Ini dua-duanya saya tunjukkan buat si Kapten Ahab. Jadi buku ini berjudul Moby Dick. Orang-orang bilang ini novel klasik yang legendaris ya. Katanya petualangannya epic, memburu seekor paus putih, bukan paus merah. Paus. Jadi ceritanya dibuka dengan bab yang berjudul Panggil Aku Ismail. Ismail. Jadi bercerita tentang Ismail yang kita tahu dia sedang berkelana. Dia ini pencerita di buku ini. Dia narator atau tokoh utamanya sih? Saya nggak tahu dia narator atau tokoh utamanya. Terus dia pertama kali muncul itu bilang dia nggak punya uang. Terus dia mencari pekerjaan sebagai seorang pelaut. Nah, pas dia sudah di penginapan, katanya penginapannya itu dibagi dua kamarnya sama seorang kanibal, namanya ini yang saya nggak bisa baca nih, ada yang bisa bantu bacain Kak? Namanya yang ini nih. Bahasa Sasak. Kukit kayak gimana sih itu cara baca? Latarnya di mana sih latarnya? Inggris bukan sih? Kayaknya, tapi kan Kuekit. kukit Amerika kayaknya dia lupa. kayak gimana cara bacanya? Bang Dek, gimana cara bacanya Bang Dek? Apa itu? Ini. Kui. Ya itulah. Ya itulah. Itu si kanibal ini gagal menjual sebuah kepala manusia. Pas dia balik, dia ketemu Ismail, terus mereka kaget, mereka hampir berantem untuk ditenangin sama pemilik pemilik penginapannya. Nah, sehari setelah itu mereka cari kapal buat ngajuin diri biar jadi pelaut. Singkat cerita ketemu si Kapten Ahab, akhirnya mereka berlayar. Nah, itu cuma beberapa halaman ya. Ini buku benar-benar singkat soalnya. Ada 51 halaman doang. Jadi satu cerita itu cuma 51 halaman, benar-benar pendek. Saya baca gara-gara gabut, habis itu kayak wah, ini seru banget buku. Tahu-tahu udah habis. Itu versi ringkasnya. Iya. Tapi kan ini Tujuannya udah bagus ya. Iya makanya. Jadi kita skip aja ke bagian epicnya. Waktu mereka ketemu Moby Dick. Ini benar-benar saya membayangkan seperti film-film action. Saya bisa mendengar suara suara lagu Caribbean Pirate. Literally kayak wah, ini keren banget gitu. Terus waktu Kapten Ahab akhirnya membuat tombak atau apa sih namanya buat memburu? Garpun. Bukan harpun. Terus hampurnya kesambar petir. Gila, keren banget. Aku juga mau. Tapi pada akhirnya ceritanya itu tragis ya. Kapten Ahab mati, terus bajak lautnya, kru-krunya itu pada hilang, yang sisa cuma si Ismail doang. Nah, kayaknya cuma satu doang kritik saya buat buku ini. Tokoh utama atau si Ismail ini sebenarnya kontribusinya apa? Kalau dia dibilang kontribusi menceritakan tentang cerita ini oke, tapi bener-bener gak ada kontribusinya sama sekali, gitu. Mungkin itu aja. Saya singkat soalnya karena bukunya Kamu memang baca, kamu udah nonton filmnya? belum. Makanya saya menonton Saya sekarang. nonton di bioskop tuh. In the Heart of the Sea. Indah Robsi yang tahun berapa? Di Centrum.
Tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Udah ada bajakan. Bagus banget. Apa judulnya? Di Jakarta ada si Pausnya siapa yang main tuh si Thor itu. Si Thor Situmorang. Itu sesuai sama bukunya Bang Dep. Itu Chris Hemsworth. kurang lebih. Kurang lebih. Thor adalah Chris Hemsworth. Chris Tucker. Bukan Chris Hemsworth. Oh iya. Cuman dia bikin kreasi bahwa yang pertama itu justru penulisnya gitu kan. Iya. Dari Indonesia. Oke, sama ini sama si Lanjut. Spider-Man. Kita lanjut karena udah malam. Oke, silakan Kakak Oh sebelah. Aura. Oh ya, makasih. Jadi karena sudah lama nggak bincang buku, cukup banyak buku yang sudah saya baca. Berapa tuh Pak? Berapa tuh Pak? Enggak juga. Tapi jadi saya membaca yang sudah saya baca itu adalah Nawila 123. Terus sama buku Meksiko. Saya buku dari Meksiko gitu. Saya mau hafalin. Ya, tapi dalam bahasa Spanyol. Oke. Gas. Fiesta en la Madriguera. Ini tadi saya dengar di translate apa pelafalannya gitu. Itu adalah pesta di sarang kelinci. Jadi kedua buku itu dia dari sudut pandang anak kecil yang membuat saya sadar kalau kecenderungan saya membaca itu ternyata seringkali dalam keperluan mencari referensi, mungkin membuat cerpen gitu, atau mencari referensi diksi-diksi yang tidak biasa saya temui. Jadi membaca keduanya membuat saya rehat sejenak dari itu gitu. Kayak ternyata bisa kok baca buku cuma untuk hiburan aja sebentar, nggak apa-apa gitu. Karena mereka kan dari sudut pandang anak kecil tuh dua-duanya. Jadi Nawila 123 itu saya baca karena memang ingin mempersiapkan diri menonton filmnya di bioskop. Ya masih kayaknya. Dan ternyata awalnya saya kira fiksi, tapi ternyata itu adalah catatan harian dari penulisnya, yaitu Reda Gaudiamo. Buku pertama itu masih bercerita tentang Nawila yang polos dan baru mulai masuk sekolah dengan scene yang lucu-lucu, dan juga ada kayak nostalgia tentang tahun 60-an 70-an lah gitu. Yang ada menotis radio RS gitu, atau lagu-lagu lama kayak Lilis Suryani seperti itu. Jadi kayak mungkin untuk orang-orang tua itu seperti nostalgia, tapi kalau untuk saya kan jadi kayak oh ada ya benda-benda seperti ini di zaman seperti itu gitu. Terus kalau di bukunya yang kedua itu lebih cenderung menceritakan tentang ikatan antara Nawila dan bapaknya. Yang bapaknya tuh sebenarnya awalnya merupakan pelaut, terus akhirnya berhenti bekerja menjadi pelaut gitu. Tapi saya lupa alasannya apa. Nah itu dia menceritakan lebih banyak ikatan tentang antara Nawila dan juga Pak, sebutan untuk bapaknya gitu. Kalau di Nawila ketiga dia sudah pindah ke Jakarta, terus ketemu dengan tetangga-tetangga yang kayaknya unik gitu, karena ada tetangganya ini 2 orang anak yang kakak beradik, adiknya itu autis, tapi nggak disebutkan secara langsung sih kalau dia autis. Kayak di narasinya tuh ada diceritakan kalau dia lebih suka menyendiri, terus nggak bisa dengar suara ribut gitu, dan selalu mengulang-ulang perkataan yang sama, kayak misalnya jam 9 harus makan, jam 9 harus makan, kayak harus benar-benar teratur gitu. Cuma saya menyimpulkan kalau mungkin ada autisme yang dia alami. Sedangkan si kakak normal, tapi dengan di bawah orang tua yang agak strict sepertinya, karena ibunya tuh seorang penyanyi dan takut anaknya kenapa-napa gitu lah. Maksud saya dari ketiga buku itu saya melihat kalau sebenarnya kehidupan anak kecil tuh beririsan dengan konflik orang dewasa gitu. Cuma dia diceritakan dengan sudut pandang dan pemikiran anak kecil. Kayak misalnya Nawila itu kan keturunan Tionghoa dan juga
NTT. Dia ke mix gitulah, mix budaya. Dan banyak diskriminasi yang didapatkan oleh orang-orang keturunan Tionghoa pada zaman segitu gitu. Bahkan dia yang anak kecil pun melihat itu benar adanya. Sampai di filmnya sendiri, kalau teman-teman udah nonton, dia dibilang Asu Cino gitu. Ya itu Asu Cino kayak gitu. Kayak itu ternyata anak kecil pun melihat, bisa menghadapi hal-hal yang seharusnya kan dihadapi sama orang dewasa gitu. Ada satu scene yang membuat saya terkesan di Nawila pertama itu saat Nawila berantem dengan seorang anak yang cacat tubuh lah gitu. Jadi anak itu kayak teriakin Nawila Asu Cino gitu. Terus sambil diinjak kakinya tuh gimana atau ditendang, lupa saya. Tapi intinya Nawila membalas pukul gitu. Udah saling pukul sampai akhirnya dia, orang tua dari anak yang dipukul itu, melapor ke ibunya Nawila. Ya gitu. Terus Nawila tidak merasa salah kan. Mungkin teman-teman juga melihat kalau jelas dong dia nggak salah karena kan dia yang dikatain gitu ya. Yang membuat saya terkejut adalah ibunya Nawila tuh marah. Malah Nawila itu marah ke Nawila gitu karena dia memukul anak itu. Yang membuat saya akhirnya pantas gitu, karena ada satu dialog ibunya yang bilang kalau apapun yang terjadi, kalau misalnya kamu dikatain tuh ya udah diam aja. Apalagi ini nggak persis begini ya. Apalagi ini sama anak yang sebenarnya kan cacat tubuh, nggak bisa apa-apa. Kamu nggak berhak untuk melawan karena kamu bisa gitu. Sedangkan si anak itu nggak bisa. Nah itulah yang membuat saya kayak, benar juga sih. Kayak anak-anak kecil itu justru kadang bisa membuat kita kayak belajar gitu dari sudut pandang mereka itulah. Kalau sedangkan tadi pesta di sarang kelinci yang dari Meksiko itu, dia sudut pandang anak kecil juga tapi dengan melihat kriminalitas karena bapaknya. Jadi seorang anak ini namanya Toch Lee. Dia punya bapak seorang bandar narkoba buronan di Meksiko tuh lah yang weekend banget. Karena dia kaya, punya kastil, punya pasukan senjata. Ini keren banget buku ini. Saya sangat merekomendasikan karena dia saya tidak terpikirkan ada adegan-adegan semacam aksi atau hal-hal kriminal dari sudut pandang anak kecil gitu. Iya, itu. Karena ini cukup unik karena dia suka mengkoleksi topi, mungkin terobsesi sama topi, terus ya samurai gitu. Gimana ya? Kayak ada perasaan meledak-ledak ketika membacanya, kayak mungkin karena excited juga gitu. Sampai dia bisa melihat bapaknya, secara tidak langsung sih bapaknya melakukan pembunuhan gitu. Kayak orang ini tiba-tiba hilang gitu. Ya ceritain ke situ lah. Tapi yang uniknya tuh, saya kan sudah membaca buku Di Tanah Lada karya Ziggy Zaza Zabriskie. Itu ada kemiripan di mungkin ciri-ciri anak kecilnya kayak Toch Lee. Di sini kan dia suka baca kamus gitu untuk mencari kata. Dia baca klasik. Bukan, dia nyari kamus. Nah itu juga ada di Tanah Lada gitu, mencari kamus, dan anaknya juga jenius gitu. Kayak itu sih. Inspirasi atau gimana tuh nggak tahu lah, intinya saya masih nggak tahu. Tapi dari situ saya kayak banyak belajar juga sih, kayak ternyata walaupun si penulisnya ini dewasa, bagaimana ya cara dia supaya membuat narasi yang mewakili anak-anak seperti itu gitu. Sejauh ini dari buku-buku yang saya baca yang menggunakan sudut pandang anak-anak, enggak, dia kayak ada mencerminkan kalau anak-anak itu cenderung kayak mengamati gitu. Aduh, kenapa ya saya kayak selalu menghubungkan dengan pedagogi atau psikologi anak gitu. Nggak apa-apa, itu menarik. Iya gitu sih, kayak anak-anak cenderung melihat dengan warna-warna tertentu gitu, kayak atau ciri khas tertentu, kayak si Toch Lee yang melihat topi sombrero gitu. Dia mendeskripsikan dengan bentuknya, besarnya, kayak gitulah. Jadi kayak
ada ciri khas yang baru saya ketahui gitu. Baru akhirnya saya membaca buku ini baru sih kemarin karena operasi teks Sasti Gotama. Akhir sangganya di Bukit Kupu-Kupu akhirnya saya baca. Iya. Yang membekas itu adalah ada salah satu cerpen pertamanya yaitu Akhir Sang Gajah itu, terus sama Kotoran di Tubuh Nin. Membaca cerpen Sasti Gotama tuh entah kenapa membuat ada perasaan tidak nyaman, bukan tidak nyaman sih, kayak sesuatu lah pokoknya, karena dia sebenarnya cukup dark gitu beberapa cerpennya, dan dia juga menuliskannya tuh dengan bahasa puitis tapi juga tidak ribet gitu. Dia mudah dipahami. Karena saya baru baca beberapa cerpen, mungkin tidak banyak yang saya ceritakan. Untuk yang tadi yang saya bilang berkesannya itu di Kotoran di Tubuh Nin itu karena dia itu sebenarnya karena plotnya sih, karena dia kan nggak sengaja pegang kulit babi, terus karena dia merasa dia kotor dia sikat-sikat, terus badannya sikat sampai 11 jam sampai luka-luka badannya gitu, karena dia teringat sama ibunya waktu dia kecil, dia bawa pulang anak babi gitu, terus ibunya bilang buang itu dosa, nanti Allah marah gitu, jadi kamu kotor. Jadi dia disikat sampai luka-luka juga. Dia teringat itu, ketrigger, akhirnya dia melakukan itu sampai berjam-jam. Dan di akhir cerpennya saya mau spoiler karena supaya apa yang saya bilang dia berkesan dan ada perasaan tidak nyaman tuh masuk akal untuk teman-teman. Karena di akhir cerpennya dia akhirnya kupas kulitnya gitu. Jadi saya kayak aduh apa ini gitu. Itulah karena itu membuat saya kayak Kayak jeruk aja. tapi itu keren kan dia cara dia menceritakan itu keren, makanya mungkin itulah yang bisa teman-teman cari tahu di buku ini. Itu sih dari saya. Terima Aku kasih. mau komentar sebelum lanjut Oh, iya. penjelasannya. Aku sangat menekankan ke soal jangan merasa ini dengan selalu menghubungkan dengan pedagogik. Oh, Nah itu yang gue maksud. Aku pengen kita di teman baca itu kayak ada teori yang kita miliki masing-masing gitu loh, gitu. Jadi kita punya kacamata yang khas gitu. Jadi kapan-kapan nanti kamu bisa nyari cerpen atau apa yang bisa dianalisis pakai pedagogik misalnya. Itu kan menarik tuh. Gitu. Oke. Ya. Udah ini udah. Tuh. Selama kita nggak ketemu ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri lagi, nama saya Zul Jihadi, biasa dipanggil Zul. Mungkin kalau bicara soal buku yang pernah saya baca, karena saya lihat tadi teman-teman banyak membahas soal karya sastra ya, dan khususnya novel tertentu ya. Mungkin dari beberapa buku yang saya pernah baca di sini dan termasuk novel, itu aja yang saya bahas ya. Salah satunya kemarin tuh mungkin 2 buku saja. Yang satu dari Laila S. Chudori, itu yang Laut Bercerita. Dan satunya lagi dari Terelie yang Negeri Para Berdebah. Ya itu. Di ujung tanduk. Ini negeri di ujung tanduk. Mungkin yang pertama dari Terelie sendiri itu ya sebenarnya novelnya mengambil timeline di tahun 90-an saat Indonesia baru merdeka, di mana ada pergerakan atau bisa dibilang kayak dorongan yang yang jangkal dari pihak militer untuk mencegah para mahasiswa di saat itu Orde Baru ya kalau nggak salah namanya plotnya itu mencegah para mahasiswa untuk belajar sastra-sastra tertentu atau membaca buku-buku tertentu.
Nah, salah satunya pemeran utama di sana itu adalah seorang laki-laki yang bernama Laut. Dalam novel ini sebenarnya ceritanya berpusar di Laut itu sendiri, bagaimana ceritanya dia akhirnya mulai diperkenalkan tentang kepada sastra tertentu yang sebenarnya tidak boleh dibaca, dan akhirnya bersama teman-temannya memutuskan membuat sebuah klub sastra yang bisa membebaskan mereka memperjualbelikan sastra tersebut, walaupun quote on quote saat itu militer atau pergerakan tertentu sudah sedang mengincar atau orang-orang tertentu yang membaca atau memperjualbelikan buku tersebut. Ya, Laut di sini bisa dibilang aktivis juga pada masa itu. Di orde baru 90-an, berusaha memperjuangkan hak anak muda untuk bisa bebas membaca. Bagaimana dia juga meyakinkan orang tuanya kalau dia itu baik-baik saja, padahal sedang diburu, gitu, mengikuti kelompok-kelompok perlawanan terhadap rezim waktu itu, hingga akhirnya plot twist ya, itu. Dan nanti ada salah satu temannya yang berkhianat, dan akhirnya mereka tertangkap. Sebelum akhir pokoknya yang salah satu yang berkenan menurut saya dari cerita ini, bahkan setelah Laut ini tidak menjadi main karakter dalam cerita itu, ternyata masih banyak cerita yang bisa diceritakan di sana. Bagaimana perspektif dari orang tuanya, bagaimana adiknya, dan bagaimana jauh setelah Laut itu tidak dikenalkan lagi dalam cerita, ternyata masih ada cerita-cerita tersendiri yang bisa kita hikmati dan menjadi bukan hanya sekedar novel belaka, tapi juga kayak pengetahuan sejarah yang lebih luas tentang peristiwa apa yang terjadi di era 90-an. Dan itu tidak hanya memberikan wajah baru untuk Indonesia, tapi juga meninggalkan luka-luka tersendiri kepada masyarakat atau orang-orang tertentu. Ya, itu mungkin dari saya tentang Laut Bercerita. Menegangkan ya. Harus ada tangsa. Tapi bagian-bagian 18+-nya dinikmati nggak? Iya, saya wajib. Tetap membuat kita kayak dopamin rush untuk baca sampai akhir. Jam 3 pagi. Pakai baju putih. Foto. Oke, bentar dikutuk ini dikutuk. Wow. Oke, wah sangat seru sekali ya. Tadi kita udah bahas, teman-teman udah mereview buku yang telah dibaca gitu. Dari topik yang ringan hingga berat, dari buku yang sangat tipis hingga tebal seperti bantal. Oke, mungkin itu saja untuk bincang buku minggu ini. Tunggu lagi 2 minggu lagi. Yeay.